Oke, selamat malam teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya Mesri and Investment. Oke, teman-teman, harapan inflasi Amerika membaik, saham-saham bank, saham-saham bank ya. Sore hari ini pada rebound bersamaan. Baik, teman-teman, kita akan langsung masuk ke bahasan ya. Ini kita akan menuju ke bahasan kalender ekonomi Amerika dulu, bahwa untuk tanggal 12, teman-teman. Tanggal 12 Januari itu nanti jam 9.30 PM ya, itu pengumuman tingkat inflasi Amerika, teman-teman. Di mana prediksinya kira-kira seperti ini. Jadi untuk tingkat inflasi inti itu sebelumnya adalah 6 ya, sebelumnya adalah 6, kemudian kesepakatannya adalah 5,7 atau turun, dan perkiraan adalah 5,8. Itu inflasi inti. Kita tinggal dulu inflasi intinya. Nah, seperti ini. Jadi untuk inflasi inti perkiraannya adalah turun ya. Terus kemudian berikutnya adalah inflasi tahunan, di mana sebelumnya adalah 7,1, kesepakatannya adalah 6,5, dan perkiraannya adalah 6,7 inflasi tahunan. Nah, seperti ini ya. Jadi prediksinya adalah turun, prediksinya adalah turun yang cukup drastis seperti ini. Terus kemudian juga untuk inflasi bulanan ya. Inflasi bulanan juga di sini sih ya turun lah gitu. Dari sebelumnya 0,1, kesepakatannya 0 atau turun, dan perkiraannya adalah deflasi. Jadi sepertinya market atau saham-saham perbankan yang mana kemarin turun ya. Tekanan saham bank membuat IHSG kemarin sampai di supportnya. Namun demikian hari ini saham-saham bank itu pada berbalik naik. Ini kondisinya adalah berbeda dengan kemarin. Kalau kemarin tekanan dari saham bank ini membuat IHSG-nya sampai support. Call-nya kemarin juga lanjut naik. Kebalikannya hari ini adalah karena ya, harapan adanya rilis data inflasi Amerika yang membaik, saham-saham bank rebound dari dasar. Dan kebalikannya adalah saham-saham yang terkait batu bara hari ini pada turun. Ya, kita lihat dulu sekarang ke kondisi berikutnya. Nah, kita masuk dulu ke bahasan komoditas ya, karena biasanya ini penting untuk membahas kelanjutan setelahnya. Nah, kita bisa ngelihat komoditas saat ini apa saja. Nah, ini untuk crude oil dia rebound teman-teman di sekitar 78,5 rebound ya. Kemudian natural gasnya masih turun, coalnya turun ya 380, tapi kalau harga-harga futuresnya itu sekitar 370, 390 begitu. Kemudian untuk gold, emasnya masih di hampir di 1900, di 1885 teman-teman. CPO turun di 3900 atau turun di bawah angka psikologis 4000 ringgit. Kemudian untuk tin atau timahnya masih melaju naik, dan untuk nikelnya ini retracement sampai di 26.800 dolar ya. Oke, kemudian indeks-indeks penting yang bisa kita perhatikan teman-teman ya. Untuk regional Amerika tadi malam masih melanjutkan kenaikannya. Nasdaq juga masih lanjut naik, S&P 500 juga masih lanjut naik, Hang Seng-nya juga lanjut, Nikkei, Eropanya juga semuanya oke, jadi kondisinya memang mendukung untuk naik. DXY atau dolar indeksnya juga turun ya, ini inline dengan kondisi, jadi ketika dolar indeks ini turun, biasanya market saham naik, US 10 years bond-nya juga turun, ini inline dengan DXY tadi. DXY turun, kemudian US 10 years bond turun, maka saham biasanya naik. Komoditi indeks tadi beberapa kan sudah pada naik, ini harga indeks komoditasnya juga naik. VIX atau kecemasan pasar juga turun, artinya marketnya tidak ada kecemasan berlebihan. Baik teman-teman, saya lanjutkan berikutnya. Nah, ini bahasan kita baru masuk ke IHSG. Seperti ini adalah kondisi dari IHSG. Kalau
yang kemarin IHSG itu tertekan karena turunnya saham perbankan, hari ini kebalikannya saham-saham perbankan secara umum naik, membawa IHSG-nya akhirnya juga berhasil naik teman-teman ya. IHSG itu kemarin sampai menembus 6560, jadi 6560 ini adalah merupakan support sebelumnya, walaupun setelahnya ada support di 6500, namun ternyata udah sekitar 3 hari di area 6560 tuh hanya dites. The next-nya pergerakan hari ini cukup bagus karena IHSG-nya bisa testing 656660 ya, 6660. Jadi sekitar 100 poin. Sekitar 100 poin sempat naik 65 ya, sekitar hampir 100 poin bisa naik. Namun demikian ketemu resisten di 6660 sehingga closingnya hanya di 6629. Namun demikian closingnya dari IHSG ini adalah di atas high-nya kemarin, artinya ini sedikit menaikkan resistannya. Nah, pergerakan dari IHSG seperti ini itu karena saham banking hari ini banyak yang naik. Ada BCA ya, BCA, BRI, Bank Mandiri, kemudian Astranya naik juga, BNI naik, GoTo-nya nih terutama naik. Nah, GoTo naik, biasanya kan Telkom naik, tapi ini biasa aja Telkomnya. Terus kemudian AMRT, MDKA. Kita bisa lihat chartnya ya, untuk yang saham-saham yang mendorong IHSG naik, kita bisa lihat chartnya. Kita akan update dulu chartnya ya, kita ketik 0500. Nah, ketemu. Nah, ini adalah saham-saham mover IHSG tadi udah saya bahas. Mover IHSG itu BCA, nih BCA-nya naik walaupun tidak maksimal ya. BCA naik walaupun tidak maksimal, teman-teman bisa ngelihat BCA-nya udah mencoba untuk naik walaupun belum maksimal. Nah, ini yang saya sampaikan kemarin bahwa BCA ini hampir sampai targetnya di 61,8 dan rebound. Memang belum sampai targetnya tapi udah rebound. BRI juga sampai targetnya hari ini 61,8 ya. BRI lunas nih targetnya dan langsung rebound ya. Ini bagus sekali. Ini saya sampaikan kemarin ya, BRI ada target di 4350 dan rebound. Memang Fibonacci ini sangat-sangat presisi teman-teman ya. Kemudian Bank Mandiri hanya sampai di 50 retracement. Memang dia ada target di 8624 di 61,8 retracement. Namun sudah rebound di kisaran 50 retracement. BNI juga ada target di 8, ada target sebenarnya di 8233, tapi ini baru sampai target, baru sampai support di 8350-an dari rebound ya. Kemudian yang juga mendorong naik IHSG tadi udah saya bahas, Unilever, walaupun secara pergerakan dia masih belum kemana-mana. Nah, GoTo ini lumayan pergerakannya, tapi hitungannya masih flat ya. Kemudian ada AMRT hitungannya sih gerakannya ya tetap aja di situ ya, sedikit rebound lah kira-kira begitu. Nah, untuk MDKA masih cukup oke, namun sayangnya hari ini closingnya nggak kuat ya. Dia ini lagi sorry ada telepon masuk ya sebentar. Oke. Walaupun akhirnya balik lagi begitu. Terus kemudian ini yang mendorong IHSG turun ya, yang mendorong IHSG turun. Sekarang kita lihat yang mendorong IHSG turun tuh ada BIAN, Telkom sedikit, ICBP, Adaro, AMSP, KLBF, United Tractor. Jadi saham-saham terkait batu bara hari ini banyak yang turun. Ini udah saya bahas. Walaupun BIAN ini mendorong turun, tapi BIAN ini hitungannya masih dalam area yang sama. Cuman sedikit turun lah begitu supportnya. Nah, teman-teman bisa ngelihat BIAN ini kalau dia closing di bawah 20.190, 20.100, 20.200 ini terbuka peluang sampai ke 17.300. Nah, ini kalau misalkan besok BIAN lanjut turun, saham perbankan nggak naik, ini bisa jadi IHSG-nya turun lagi teman-teman. Bisa jadi seperti itu.
Adaro juga signifikan ya, ini kemarin kenaikan sampai di 23,6 retracement atau resisten pertama nggak mampu balik. Nah, ini yang bahaya kalau misalkan saham-saham terkait batu bara ini adalah turun lagi di kayak Adaro ini di bawah 2980 ya. Kemudian HMSP masih stagnan, United Tractor hitungannya juga akhirnya masih belum kemana-mana. Nah, kemudian udah saya bahas beberapa saham teman-teman, ini udah saya kumpulkan beberapa saham dari hasil screener saya. Intinya sih untuk saham-saham perbankan, itu intinya untuk saham-saham terkait perbankan ini banyak yang naik. Teman-teman tadi mungkin udah saya bahas ya, beberapa BCA udah saya bahas. Tadi apa aja ya? Tadi ada untuk yang BCA teman-teman lihat di atas ya, BCA, BRI, Bank Mandiri, BBNI lihat di atas. Saya akan lanjutkan lainnya aja. Nah, ini beberapa saham udah sampai di supportnya dia. Ini contohnya adalah Bank Danamon ya. Ya mungkin ini buat teman-teman menjadi prioritas kesekian karena ini kan cukup volatil, bukan volatil ya, cukup dalam turunnya dan istilahnya kecenderungannya seperti masih mencari support. Masalahnya sekarang dia udah berada di support juga. Kita coba mungkin bisa breakdown aja, nggak usah terlalu muluk-muluk dalam tren yang lebih besar, cukup kita gunain tren ini aja dulu. Jadi atau kalau perlu cukup kita ambil dari sini aja dulu. Resistannya 29,9 25,90, 26,44, target 26,90 ya untuk Bank Danamon misalkan nanti berhasil ngelewatin. Sementara target dia kan di 26,90 di sini. Kalau misalkan nanti bisa ngelewatin itu, maka di sini. Maka the next targetnya dia adalah di sini ya, di sini. Di 50 retracementnya dia. Terus kemudian teman-teman bisa perhatikan juga Bank Niaga ya, Bank Niaga. Ini ya hitungannya saat ini dia itu baru keluar dari 0 sampai 23,6 retracement. Dia baru saja keluar dari resistan pertama. Resistan kedua ada di 1160. Resistan berikutnya 1175. Bank Niaga teman-teman bisa perhatikan. Kemudian terkait perbankan juga BBTN teman-teman, ini cukup ini ya istilahnya apa ya, trennya cukup banyak, tren mikro tren atau tren kecilnya cukup banyak. Kalau dalam trading itu kita harus lihat yang paling kecil aja dulu. Kira-kira begini aja dulu ya. 1264 itu resistan yang hari ini nggak mampu dia lewatin. Misalkan mampu, besoknya berikutnya adalah 1296, targetnya di 1322. Nah, terus grup penin teman-teman bisa perhatikan karena turunnya udah dalam nih, ada PNBN dulu, saya ulang dari PNBN dulu. Nah, ini udah dalam turunnya, cuman ini mungkin juga menjadi perhatian khusus juga untuk teman-teman. Kenapa? Karena beberapa kali dia rebound dan batal ya. Beberapa kali rebound dan batal lagi. Namun siapa tahu misalkan nanti malam rilis inflasi Amerika ternyata bagus, ya mungkin saham-saham ini akan rebound ya. Kita ambil pergerakannya begini atau dari sini aja dulu. Bahwa resistan 1381, 1476 dan target 1552 PNBN. Kemudian grup penin berikutnya penin ya, PNIN ini juga sama, cara pergerakan tuh kan mirip-mirip juga ya. Cara pergerakan juga mirip-mirip juga. Kita coba hapus dulu aja yang lain-lain dulu supaya nggak distort ya. Supaya kita nggak terdistorsi. Maka yang cukup mengganggu ini akan saya hapus dulu. Oke, kita akan ambil dari yang paling pendek aja dulu di sini sampai di sini. Bahwa resistan dia ada di 1260. Kemudian 1345 dan 1412 adalah merupakan targetnya 50 retracementnya dia dari PNIN. Kemudian PNLF ya teman-teman sama, secara bentuk juga sama. Jadi pola pengambilan resistan supportnya, Fibonacci-nya seperti itu. Itu adalah sama. Jadi saya ambil begini. Maka resistannya 360, 395, 425 ya. PNBS juga sama.
Memang bentuk-bentuknya ini secara grup ini sama semua, teman-teman. Secara grup ini sama. Oke, begini. Resistan 66, 70, target 73. Kemudian terkait energi, ini pilihan saya ada di Akra, teman-teman ya. Akra. Mungkin kita simple aja ngambilnya untuk Akra ini adalah dari tren terakhir aja ini. Nah, ini aja dulu. Dan Akra ini udah sampai di 50 retracement. Jadi mungkin kita tandain aja dulu begini. Ini adalah targetnya Akra yang hampir kecapai dan sekaligus kita tambah target yang lebih besar. 50 retracement tujuan berikutnya adalah di sini. Akra ya. Dari sawit pilihan saya masih biasa, saham tradingan SSMS ya. Ini ya tahu sendirilah. Teman-teman tahu sendiri bentuknya, ini saham yang enak sekali dipakai trading, apalagi kalau teman-teman tradingnya multi layer ya. Artinya model seperti ini yang cukup terpola begini dengan 3 atau 5 lapis harga itu boleh dibilang cukup enak untuk trading, boleh dibilang enak sekali malahan seperti itu. Jadi money management yang digunakan karena beda bentuk dengan ini, kalau menurut saya sama dibanding Arto aja enakan ini, Arto yang dulu ya, tapi Arto sekarang kan beda, masih di bawah. Walaupun hari ini Artonya kenceng. Kemudian berikutnya saham yang terkait semen ya. Ini diam-diam rebound ya teman-teman. SMGR. SMGR ini kalau kita lanjutkan dari gerak sebelumnya, ini kan dia masuk lagi ke channel sebelumnya ya. Ya, channel sebelumnya. Jadi sekaligus dia juga kalau dari Fibonacci dalam tren naik ini terkoreksi sampai support 23,6, lanjut naik 7250. Teman-teman masih ingat kemarin saya sampaikan resistannya 7250, targetnya 7465 atau merupakan 50 retracement-nya dia ya. Nah, kita tengok juga INTP. Namun demikian INTP ini hari ini doji ya, butuh konfirmasi besok. Namun closingannya adalah masih tertahan di atas supportnya. Kemudian Astra hari ini juga ikut rebound. Nah, Astra ini kan kaitannya dengan GoTo juga, kaitannya juga dengan suku bunga. Jadi dengan membaiknya inflasi Amerika ya, dengan membaiknya harapan inflasi Amerika yang membaik ini kan harapannya adalah kemungkinan suku bunga tidak akan dinaikkan lebih tinggi, suku bunga Amerika. Harapannya juga kalau suku bunga Amerika tidak dinaikkan, maka outflow ke Amerika menuju Amerika juga tidak terjadi, sehingga dana masih berada di bursa kita atau masih masuk ke bursa kita, karena kemungkinan kalau inflasi tidak naik, suku bunga tidak naik, imbal hasil di dolar tidak naik, sehingga orang masih akan lebih memilih saham, sehingga pergerakan saham cenderung akan naik ya, kira-kira begitu penjelasannya. Jadi Astra termasuk saham yang sensitif terhadap suku bunga karena ada terkait pembiayaan kendaraan begitu kira-kira ya. Jadi ini menarik. Nah, resistannya di berapa untuk Astra? Kita bisa lihat dari tren paling kecil aja untuk Astra ini teman-teman. Kita lihat dari sini aja. Kita lihat dari tren mana ini, dari sini enggak dari sini aja oke, tapi ini cukup jauh ya. Karena ini cukup jauh, jadi saya coba ambil dari sini. Resistan Astra 5375, 5485, target 5574 ya teman-teman. Kemudian dari Astra juga auto ya, Astra juga ada auto. Ini resistan di 1415, 1448, target 1475. Kemudian masih dari Astra juga unit detector. Unit detector tadi udah saya bahas ya. Kemudian TKIM ini kemarin-kemarin rebound ya. Kemarin-kemarin terkoreksi ekstrim, udah sampai targetnya, udah sampai targetnya, udah overshoot. Ini kan targetnya yang di hijau itu. Kemudian saya tarik Fibonya langsung ketinggian kayaknya. Boleh. Ini juga boleh, ini juga boleh. Fibo langsung aja. Jadi resistan dia 7114, 7388, target 7610. Setelah TKM adalah INKP. INKP rebound juga. Nah teman-teman nih perhatikan, INKP rebound.
resistan dia walaupun lebar tapi dia ini kenceng juga ya kalau bergerak ya. Resistan ada di 8657 berhasil dilewatin, 8657 berhasil dilewatin, kemudian 8991 resistan berikutnya targetnya 9261. Kemudian terkait konstruksi, saya hanya bisa bilang ini tertekan sudah 3 hari. Sedikit ada rebound hari ini, apakah besok akan ada kelanjutan? Karena seperti Adikarya ini udah 2 hari, Wika ini baru sehari ya, Waskita ini baru sehari ya. Kemudian PTPP juga baru sehari. Jadi sementara dipantau aja dulu, siapa tahu bergerak begitu. Kemudian grup LIBO LPPF ya, kita bisa perhatikan, saya langsung bikinkan Fibo-nya kira-kira begini, resistannya 4280, 4478, target 4641. Kemudian dari properti yang saya ambil ada CTRA ya, ada CTRA ini begini, resistannya ada di 908, 934 dan 50 retracement-nya 960. Kemudian ada Avia ya. Avia, ini Avia coba saya hapus dulu, ada Avia. Nah, ini Avia teman-teman, ini 50 retracement ya turunnya dia. Nah, ini saya tarik dari sini aja. Jadi target resistan dia untuk Avia itu 650, 685, 713 ya. Nah, sekarang permetalan akan saya satukan ya. ADMR sedikit ada pergerakan, tapi ini modelnya adalah pergerakannya masih tipis ya. Pergerakannya masih tipis dan mulai error lagi. Nah, mulai error lagi sebentar. Mulai error lagi sebentar. Bentar teman-teman ya, dia kadang error gitu loh. Jadi, nah ini pergerakannya masih belum jelas sih, belum jelas banget pergerakannya. Jadi saya hanya bisa bilang ada resistan dia di masih jauh teman-teman, 1700-an lah. Ya kita boleh lah. Ini karena memang kemarin cukup lama dia nggak bergerak ya, tumbenan gitu. Jadi resistan 1562, 1654, target dia tetap sama di kisaran resistan ini. Sekumpulan candle yang menjadi resistan 1738. Kemudian Antam ini cukup bagus hari ini walaupun masih pelan-pelan aja. Ada dia resistan di 2160 sampai 2220. Targetnya masih di 2360 teman-teman ya. Kemudian TINS, ini saya satukan TINS masih belum kemana-mana. Walaupun harga timahnya membaik. Kemudian MDKA tadi udah saya bahas belum ya MDKA ya. MDKA sudah saya bahas di mover yang di atas teman-teman. Kemudian dari telekomunikasi teman-teman bisa perhatikan ada TBIG ya. TBIG kita ambil dari mana ini trend base-nya? Coba kita ukur dulu ya, trend base. Adakah penembusan trend? Hampir ya bisa sih, ini bisa dipakai juga. Jadi kita bisa pakai ini teman-teman. Oke, kita naikkan dulu. Kita naikkan dulu begini, terus kita tarik trennya ya. Kita tarik trennya begini. Resisten dia tepat 2280, berikutnya 2410, target 50 retracement-nya di 2498. Telekomunikasi yang lain adalah MTEL ya. MTEL ini sudah terkoreksi beberapa hari. Memang MTEL yang saya sampaikan kemarin adalah 800 itu adalah harga IPO-nya dan dia ketika sentuh 800 balik arah. Beberapa kali terjadi begitu dan ini udah koreksi. Dan perulangannya sebenarnya cukup rutin. Ketika dia sampai di 600, rebound lagi ke 800 ya. Begini, sampai 600 lagi, rebound lagi ke 800. Sekarang udah sampai 600 lagi. Apakah mau rebound ke 800? Silahkan dicatat aja. Berikutnya teman-teman bisa perhatikan IMAS ya. IMAS resistan 844 atau resistan pertama berhasil dilewatin hari ini. 882.
atau resistan kedua berikutnya, dan targetnya dia di 910 atau 50 retracement. Oke, kemudian SAME teman-teman ya, walaupun masih mencoba melawan dan melawan ya, karena ini barang turunnya lama sehingga sangat mungkin terjadinya resistan volume ya, orang-orang yang nyangkut. Sehingga ketika harganya nyampe di harga mereka, mereka akan buang barang dulu. Kita lihat dulu, karena sebelumnya itu dia sampai di 50 retracement balik arah ya. Ini koreksinya udah sampai di targetnya 61,8 retracement, sementara rebound dia adalah sampai ke 38 dan berhasil dilewati. 38 retracement ini adalah minimal. Jadi closingnya di atasnya, jadi oke. Ini barang seharusnya untuk tren lanjutannya ini adalah naik kuat ya teman-teman. Maksudnya berlanjut begitu. Oke, baik teman-teman, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, bahwa nanti malam adalah rilis data inflasi Amerika. Harapannya adalah baik sesuai prediksi dan ya sesuai prediksinya ya. Seperti itu. Dan kita akan lihat besok saham-saham perbankan apakah akan melanjutkan kenaikannya. Tentu saja kita harus melihat kondisi market hari ini. Demikian dari saya, Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.